Di video ini, kita akan membahas pertandingan persahabatan antara Celtic melawan Newcastle yang dimenangkan oleh Celtic dengan skor 4-0. Seperti biasa, kita akan bahas proses di balik gol yang terjadi. Gol pertama Celtic dimulai dari Inamura. Bisa terlihat kalau ada 3 pemain Celtic yang berada di ruang antar lini. Saat Inamura menguasai bola, Engels bergeser untuk membuka jalur umpan. Di sisi lain, Kenny bergerak lari ke ruang di belakang pertahanan Newcastle dengan tujuan untuk memberikan opsi umpan sekaligus mengikat Sarr agar tidak bisa press Engels di ruang antar lini. Engels pun menerima bola di ruang antar lini, namun dia melakukan delay agar bisa melakukan balik badan. Setelah menghadap gawang lawan, Engels memberikan bola ke McCowan yang masih berada di ruang antar lini. Meskipun berada di ruang yang sempit, McCowan masih bisa balik badan dan melakukan umpan progresi. Kalau diperhatikan, saat bola datang ke arahnya, dia mengontrol bola dengan kaki kirinya sambil membuat bola bergerak ke arah kanannya. Hal ini dilakuin untuk mengecoh Sarr yang press dia dari belakang sekaligus meloloskan diri dari Guimares yang ada di depannya. Maeda yang melihat McCowan berhasil balik badan langsung menyerang titik buta Trippier yang lagi fokus dengan bola. McCowan pun memberikan bola ke Maeda yang diarahkan ke belakang pertahanan Newcastle. Kita bisa perhatikan pergerakan dari Kenny dan Engels. Kenny yang dimarking oleh Botman awalnya seperti ingin menyerang ke tiang jauh. Namun, saat Maeda sudah menerima bola, dia mengubah arah larinya menuju tiang dekat. Hal ini dilakuin untuk membuka ruang bagi Engels. Lalu Engels, setelah bisa memprogresikan bola ke McCowan, terus berlari ke arah kotak penalti untuk menambah ancaman bagi Newcastle. Karena terus berlari, Engels berada di kotak penalti dengan mengekspos ruang yang sudah diciptakan oleh Kenny. Namun, dirinya terjatuh. Wasit menganggap itu adalah pelanggaran sehingga Celtic menerima hadiah penalti. Engels pun mengeksekusi penalti tersebut dengan baik dan memberikan keunggulan bagi Celtic. Gol kedua kita mulai dari Trusty yang melakukan back pass ke Schmeichel. Celtic membentuk 3 pemain di belakang yang ketiganya dimarking ketat oleh pemain Newcastle yang melakukan man-to-man marking. Schmeichel yang menguasai bola melakukan delay untuk memancing pemain Newcastle lebih ke depan. Engels sempat turun untuk memberikan opsi umpan sekaligus bertukar peran dengan McGregor mengisi 3 pemain di belakang. Namun, dirinya juga diikuti oleh Guimares. Setelah hampir 10 detik menguasai bola dan tidak ada opsi umpan pendek yang aman, Schmeichel melakukan umpan direct ke arah depan. Umpan diarahkan ke Kenny yang sudah berada di belakang garis pertahanan Newcastle yang tinggi karena menerapkan man-to-man marking tadi. Nick Pope pun keluar kotak penalti untuk mengantisipasi bola tersebut. Sayangnya, antisipasinya gagal dan membuat Kenny bisa mencetak gol di gawang yang sudah kosong. Gol ketiga Celtic bermula dari Ralston yang melakukan back pass ke Schmeichel. 2 back Celtic, Murray dan Trusty, sama-sama melebar. McGregor pun turun dan menempatkan posisi di antara keduanya. Saat turun, McGregor sempat melakukan scanning untuk menentukan arah serangan. Di sisi lain, Newcastle yang tetap dengan man-to-man markingnya udah marking kedua back tengah Celtic. Namun, tidak ada yang marking McGregor. White pun yang selanjutnya melakukan press ke McGregor, jaraknya udah terlalu jauh dan dia tidak agresif menghentikan McGregor. Akibatnya, McGregor bisa menerima bola dan melakukan balik badan tanpa ada yang mengganggu. Dari posisi ini, McGregor memberikan umpan progresi ke Kenny yang turun cukup jauh dari posisinya. Kenny pun sudah dimarking oleh Lascelles yang mengikutinya. Untuk mengecoh man-to-man marking Newcastle, Celtic melakukan umpan kombinasi cepat antar pemainnya. Kenny yang menerima bola langsung memberikan ke McCowan yang dimarking oleh Tonali. Melihat hal tersebut, Maeda langsung lari untuk mengekspos garis pertahanan tinggi Newcastle. McCowan juga langsung memberikan umpan ke Maeda. Di sisi lain, kita bisa lihat posisi dari Yang Hyun-jun yang sudah mengungguli Murphy. Hal ini bisa terjadi karena Murphy sedang fokus dengan bola dan tidak memperhatikan pergerakan dari Yang. Kembali ke Maeda, dia berhasil menguasai bola dan melakukan delay.
Maeda yang melihat yang kosong di depan gawang langsung memberikan bola kepadanya. Dari posisi ini, Yang Hyunjun pun mencetak gol ketiga bagi Celtic. Selanjutnya gol keempat Celtic. Gol ini bermula dari build-up yang sedang dilakukan Newcastle. Lascelles memberikan bola ke Alex Murphy. Ia pun balik badan untuk melakukan umpan progresi. Namun, begitu menerima bola, dirinya langsung dipres oleh pemain Celtic. Selain melakukan press, Celtic juga menutup opsi progresi yang dimiliki oleh Newcastle. Hal tersebut membuat Murphy mengembalikan bola ke Lascelles. Umpan tersebut yang jadi trigger bagi pemain Celtic untuk melakukan press agresif. HTT pun langsung press Lascelles dan mampu memotong umpan yang ingin diberikan ke Tonali. HTT melakukan tembakan yang masih bisa ditepis oleh Dubravka sehingga menghasilkan corner. Corner yang dieksekusi oleh Celtic terlepas namun masih bisa dikuasai oleh pemain Celtic. Setelah berhasil menguasai bola, langsung ada 3 pemain Celtic lain yang mendekati bola. 3 pemain ini membongkar pertahanan Newcastle lewat cara yang sama, yaitu kombinasi umpan cepat ditambah pergerakan yang cair antar pemainnya. Di sini, 2 pemain Celtic, yaitu Tierney dan HTT, yang menang jumlah atas Tonali, melakukan kombinasi umpan 1-2. Lewat kombinasi tersebut, Tierney berhasil berada di posisi untuk melakukan crossing. Crossing dari Tierney diarahkan ke depan kotak penalti yang dapat diselesaikan oleh Scales dengan sundulannya.